Shalom, saudara-saudari BSJD yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur karena pada kesempatan ini kita sekalian masih dimampukan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang membawa pembaharuan di dalam hidup kita. Saya, Vikaris Deo Mesak Jaromatudi dari Cares GKE DKI Jakarta. Pada episode kali ini akan membawa saudara-saudari merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 11 yang merupakan cerita mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus terhadap Lazarus yang merupakan keluarga atau saudara dari Maria dan Marta. Secara keseluruhan dalam Yohanes 11 ini kita bisa menyaksikan betapa beruntungnya keluarga ini dapat merasakan kemuliaan Allah di dalam Yesus secara langsung. Oleh itu, secara mendasar perikop ini pula menggambarkan salah satu sisi kasih Yesus yang hadir sebagai pusat utama di dalam keluarga. Namun secara khusus, pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan perkataan Yesus pada ayat 9-11 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Amin. Ayat-ayat ini menggambarkan ada dua golongan orang yang mengetahui tentang Yesus, yaitu orang yang menerima dan menolak Yesus, di mana orang yang menerima disamakan dengan mereka yang berjalan pada siang hari, dan sebaliknya adalah mereka yang berjalan pada malam hari. Dan seperti Yesus pergi mendatangi Lazarus yang mati, begitulah pula digambarkan bahwa Allah mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia ini untuk membangunkan kita yang tertidur di tengah kegelapan gua pemakaman, kalau kita memakai konteks dalam Yohanes 11 ini. Dan seperti Lazarus yang mati oleh sakitnya, Yesus akan mati karena menanggung penyakit dosa manusia dan bangkit lagi pada hari yang ketiga kelak. Ada dua poin yang bisa kita dapati dalam perkataan Yesus ini. Yang pertama, Tuhan Yesus sebenarnya tahu apa yang kita rasakan, perlu dan inginkan. Tetapi Ia terlebih dahulu menginginkan kita untuk mengatakannya dari diri kita sendiri. Seperti dalam cerita ini, ada orang yang mendatangi Yesus untuk memberikan kabar, sampai akhirnya Yesus memutuskan untuk mendatangi Lazarus dan membangkitkannya pada ayat 11. Untuk kita saat ini, hal tersebut berarti bahwa Yesus menginginkan kita berbicara, kita ngomong, berdoa kepadanya, sehingga dari situ ada upaya kita berelasi. Dan upaya berelasi itu tidak terjadi hanya satu arah, melainkan dua arah. Kita menyampaikan, Tuhan memberikan feedback sekaligus hal yang ingin Ia sampaikan, dan itu berarti kita perlu memberi feedback pula, yaitu rasa syukur dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika relasi kita dengan Allah saling memberikan feedback, maka disitulah kita tahu bahwa relasi tersebut kuat dan mendalam. Dan yang kedua, poin kedua, apa yang menjadi kegelapan malam di dalam hidup kita pada masa kini yang bisa membuat kita terantuk dan terjatuh? Tidak lain adalah berbagai hal yang dapat membuat kita terlena dengan kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia ini, lupa akan Yesus Kristus, tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita, bahkan yang dapat membuat kita berpaling daripadanya. Sebagai contoh dalam hidup kita saat ini, ideologi,
postmodern, yaitu tidak lagi menganut baik dan jahat, benar dan salah, melainkan menganut apa yang indah dan nyaman. Ideologi ini membuat kita mudah terjerumus, tersesat, dan tertipu pada saat kita menggunakan media sosial, menggunakan teknologi-teknologi yang canggih pada masa kini, dan juga dalam pergaulan dan ruang lingkup kerja. Kita bisa terjerumus karena yang ditawarkan saat ini ideologinya adalah yang penting kamu nyaman, yang penting kamu indah. Tidak lagi menghayati ada baik dan jahat, benar dan salah di dalam hal itu. Hal-hal demikian merupakan kegelapan malam di dalam konteks kita, dan kita tidak bisa lepas dari kegelapan malam, karena itu adalah bagian dari hidup ini. Masing-masing siang dan malam kan dikatakan ada 12 jam dengan total penuh 24 jam. Tidak lepas bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus hadir sebagai terang pengharapan pasti di dalam perjuangan kita bertahan dari kegelapan malam. Dan Yesus akan menyambut kita berjalan bersamanya di dalam terang. Akhir kata, seperti perkataan Yesus dalam 3 ayat ini, demikianlah kita sebenarnya sengaja diizinkan bertemu dengan orang-orang yang membenci dan mencelakakan kita, layaknya mereka yang menolak Kristus. Kita pula sengaja diizinkan melewati masa-masa sulit, kelam, pahit, di mana kita menderita, jatuh, sakit, dan bahkan sampai merasa putus asa. Satu hal yang dapat kita pegang, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan mengulurkan tangannya, memperhatikan, mengangkat, memulihkan, dan melingkupi kita dengan kuasanya di dalam Roh Kudus. Dan saat kehadirannya itu sungguh tepat, saudara sekalian, seperti saat Yesus membangkitkan Lazarus, tepat di mana ketika kita merasakannya, tidak lain yang ada di dalam diri kita adalah rasa syukur, kekuatan dan pemulihan yang luar biasa, serta pembelajaran hidup yang penuh hikmat. Kehancuran itu menghasilkan sesuatu yang baru, seperti kebangkitan menghasilkan iman yang jauh lebih berharga, lebih kuat, lebih hebat dari sebelumnya. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, tetap berjuang. Taklukkan kesakitan dan penderitaan yang ada di dalam hidup ini, karena Yesus hidup dan telah membangkitkan Lazarus. Dan tidak hanya sampai di situ saja, melainkan jadikanlah pengalaman hidup kita itu sebagai kesaksian hidup kita di dalam Kristus, supaya banyak orang dikuatkan, bahkan diselamatkan oleh Allah melalui kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas berkenannya Tuhan memberikan kesempatan untuk kami dapat kembali diperbaharui di dalam firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon tuntunan daripada-Mu Tuhan, di dalam kami menyerap dan menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami masing-masing pribadi sebagai anak-anak-Mu dapat mewujudkan kehidupan kami di dalam nilai-nilai Kristiani yang daripada-Mu. Hanya kepada-Mu kami panjatkan doa ini dengan penuh rasa syukur. Amin. Salam damai.